Puji Tuhan Bapak Ibu, Shalom. Hari ini kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh berbangga memiliki Allah yang dahsyat seperti Tuhan. Mari sama-sama kita akan memulaikan ibadah kita hari ini. Baik kita yang ada di pastori maupun yang ada di rumah jemaat Tuhan. Mari kita persiapkan hidup kita untuk kita masuk dalam pujian penyembahan kita, untuk mempermuliakan akan nama Tuhan. Kita akan satu pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Kita masih boleh ada hari. Terima kasih. Kemurahan Tuhan, ku
ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh Bapak Ibu Saudara kita berdoa Tuhan, kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, sayangnya Kau hanya bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, sayang Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, oleh karena kemurahan-Mu kami ada. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, sayangnya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, sayangnya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, sayangnya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, sayangnya Kau hebat bagiku. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, sayangnya Kau ajaib bagiku. Ku sembah
Karena kami ada oleh Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Bagikan Tuhan angkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan kepada Engkau dalam sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku, selamanya Kau ajaib bagiku, selamanya Kau ajaib bagiku, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami patut mengucap syukur kalau kami hidup hari ini, ada hari ini semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami menyadari Tuhan kehidupan kami ini tanpa Tuhan kami akan merasa Tuhan tidak berarti apa-apa. Tapi hari ini dengan kekuatan dan kesehatan Tuhan berikan, kami kembalikan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan hari ini Tuhan kami memperingati hari kebangkitan Tuhan, karena hidup Allah hidup dalam kehidupan kami, maka pengharapan kami ada di dalam Engkau. Pagi hari ini Tuhan kami pertaruhkan semua pelayan-Mu, baik pemain musik, singer, bahkan pemain pujian, bahkan kami semua umat Jemaat yang ada pagi hari ini, saudara kami yang ada dimanapun mereka umat-Mu beribadah pagi hari ini, di rumah masing-masing, dimanapun Tuhan, ruangan tempat tidak Tuhan memisahkan kami untuk menikmati akan kasih dan kemurahan pagi hari ini. Kami akan bersama-sama memperingati hari kebangkitan Yesus yang bangkit bagi kami semua, dan kami punya pengharapan yang besar untuk tetap berharap besar kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, kami bertaruh ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, dari seluruh makhluk dan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita memperingati Yesus bangkit. Yesus telah mati, Yesus hidup, Yesus bangkit. Ada kuasa, ada kepastian dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu hari ini kita mau memuji, kita mau bersorak bagi Allah kita. Karena dengan kebangkitan Yesus ada kuasa dalam setiap kehidupan kita. Kita angkat satu pujian, kerahkanlah kekuatan-Mu yang ada. Sampai kita akan berdiri lagi. Haleluya. Tuhan
Pengakuan lewat bibir mulut kita dari dasar hati kita yang paling dalam. Allah dahsyat, Allah bangkit, Allah sudah mengalahkan maut, Allah akan memberikan kemenangan, Allah akan menjaminkan kemenangan, dan itu kepastian dalam hidup kita. Baik yang di rumah jemaat Tuhan, Allah bangkit bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau bangkit. Ketika Engkau berfirman, maka kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan berfirman dan ketika kami percaya, maka Engkau akan bertindak dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu jemaat Tuhan, persiapkan hati kita untuk dilawan oleh kebenaran Tuhan. Kita mau katakan hari ini, ku yakin karena Kau berfirman. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena
Haleluya, haleluya. Kami sudah meninggikan Engkau Tuhan. Kami sudah mengagung-agungkan Engkau dalam hidup kami. Karena Engkau Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Yang sudah mengalahkan maut. Yang sudah memberikan kemenangan di dalam setiap kehidupan kami. Saatnya Tuhan kami akan dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pribadi Allah sendiri. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Karena kami sangat dan terus membutuhkan kekuatan firman-Mu dalam hidup kami. Mengurapi kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir di sini dan akan siap memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu dan kami akan belajar untuk melakukannya di dalam hari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur untuk sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. 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 Ini suasana kebangkitan, suasana kemenangan. Kok loyo-loyo ini ya? Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita, amin. Amin. Yang di rumah Anda bersukacita, Dia telah bangkit. Haleluya. Puji Tuhan. Kita langsung pada pembacaan firman Allah. Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Matius pasalnya yang ke-28. Kalau kita temukan dari ayat 1 dan sampai ayat yang ke-10, lembaga kita mencatatkan tentang bahwa kebangkitan Yesus diceritakan di situ. Judulnya di sana. Tapi saya ingin kita baca ayatnya yang ke-6 saja. Saudara, luar biasa Yesus Tuhan kita. Amin. Tidak sia-sia kita mempercayai Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita. Dialah Tuhan yang menyelamatkan manusia. Kalau tidak ada Dia, tidak ada satupun yang selamat. Tidak ada satupun yang hidup dalam kekekalan. Tapi karena Dia yang mau datang, Dia yang dari sorga datang ke dalam dunia. Hari Rabu kemarin kita ibadah pada Rabu malam dengan ibadah memperingati kematiannya. Paskah itu, bahwa Dia sudah mati bagi kita, itu benar, bukan sesuatu yang dibuat-buat atau diceritakan sebagai satu cerita dongeng atau mitos, tapi itu kebenaran. Amen. Itu fakta. Ya, fakta sejarah mencatatkan itu. Saudara boleh lihat kebenarannya. Mari kita lihat dari Injil kebenaran firman Allah, Matius pasal 28 ayatnya yang ke-6 saja. Kalau sudah ditemukan, sudah siap, katakan amin. Amin. Haleluya. Mari baca sama-sama ayat yang ke-6, 2, 3. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat Ia berbaring. Haleluya. Haleluya. Pada hari ketiga pagi-pagi buta, Maria Magdalena pergi melihat kubur Yesus. Mungkin bagi banyak orang barangkali Maria hanya seperti kebanyakan orang ingin datang tabur bunga lagi karena masih ada dalam suasana kesedihan. Murid-murid dalam suasana galau, hilang. Mereka punya andalan. Termasuk Maria. Tapi Maria teringat pernah Yesus berkata bahwa pada hari ketiga Dia pasti bangkit. Haleluya. Dia pernah mengungkapkan itu kepada murid-muridnya. Dia pernah memberitahu, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Amin. Dan dia juga berkata bahwa Dia sendiri adalah kebenaran dan hidup itu. Sehingga dalam kepastian itu Maria pengen tahu, benar gak sih? Mungkin itu pemikiran saya. Jadi dia pagi-pagi langsung ke kubur Yesus. Begitu sampai di sana, dia lihat pintu kubur sudah terbuka. Wah, waktu dia lihat, kenapa bisa? Tiba-tiba ada seorang malaikat Tuhan datang dan berkata pada Yesus sendiri, Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan siapapun engkau yang mendengar kebenaran firman Allah ini pada pagi ini, mari percayalah bahwa Yesus
yang mati itu dia bangkit. Dia tidak tinggal mati. Kuasa maut tidak mampu mempertahankan keberadaannya di dalam kubur, tapi dia bangkit mengalahkan maut. Dan itu sebabnya di bagian lain Paulus mengingatkan kepada gereja Tuhan, kuasa maut sudah dikalahkan. Maut sudah dipatahkan. Percayalah, kita orang-orang yang percaya kepadanya pun memiliki kehidupan di dalam dia. Saya mau berkata pagi ini, dahsyatnya kebangkitan Yesus, dahsyatnya kuasa kebangkitan itu. Apa sih bukti dahsyatnya bagi kita? Saya mau lihat, mari kita baca sama-sama kembali. Yesus sendiri pernah berkata dalam Yohanes pasalnya yang ke-11. Di sana dia ingatkan kepada semua orang, khususnya kepada Maria juga. Maria sendiri dengar waktu itu. Itu sebabnya pagi-pagi buta di hari Minggu, hari pertama dari minggu yang berjalan, Maria pengen tahu. Dan itu juga yang Yesus katakan dalam kematian Lazarus, saudaranya yang dikasihi. Dalam Yohanes pasal 11, saudara temukan kisah di mana Lazarus sudah mati 4 hari. Yesus datang ke kampung itu, Yesus datang kepada Marta dan Maria. Marta sudah bilang, "Alah, sudahlah, untuk apa kau datang, sudah mati." Maria juga percaya. Ketika percakapan itu terjadi, Marta bilang ini, "Ya, aku percaya bahwa akan ada kebangkitan pada saat kau datang kedua kali." Tapi Yesus bilang begini, baca ayat yang ke-25, Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Saudara kalau sudah siap, sudah temukan, katakan amin. Yohanes 11 ayat 25 berkata begini, 2, 3. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, haleluya, haleluya, haleluya. Walaupun kita pasti mati sebagai orang percaya, ada kematian itu, tapi percayalah jaminannya ada kehidupan kekal dalam kekekalan nanti." Wow, luar biasa orang yang percaya kepada Yesus. Anda terima Yesus, Anda selamat. Anda terima Yesus, Anda memiliki kepastian kebangkitan di dalam Dia, dan Engkau memiliki hidup yang kekal. Dan saya mau berkata, dengar baik Bapak Ibu Saudara, ketika Kristus melakukan semuanya untuk kita, 3 hari lalu kita rayakan, kita ingat kembali perbuatan kasih-Nya di atas kayu salib. Dia tersiksa, Dia mati untuk kita. Iblis pikir dia menang dengan kematian Yesus, tapi ternyata itu semua untuk membuktikan apa yang Dia pernah katakan, Dia pasti bangkit, dan itu benar dinyatakan oleh kebenaran firman Allah. Dan kita percaya. Di bagian lain saya mau berkata, kalau Yesus sendiri bisa berkata begitu, saya mau berkata begini, sebenarnya Yesus sedang memproklamasikan tentang apa yang diungkapkan. Saudara mundur pada pasal yang ke-14 dari Injil Yohanes. Maju ke ayat yang pasal yang ke-14 tadi, pasal 11 kita maju, terus ke pasal ke-14 ayatnya yang ke-6. Apa yang dia katakan di sana? Dia udah berkali-kali berkata kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya sudah dengar bahwa 3 hari kemudian dia akan bangkit. Mereka tadinya hilang harapan, hilang sudah keyakinan mereka melihat kenyataan bahwa ternyata Yesus yang mereka percayai, yang adalah guru mereka, yang adalah Tuhan mereka, ternyata mati. Tapi pada saat kebenaran kebangkitan Kristus itu terjadi, mereka mulai diingatkan kembali apa yang Yesus pernah katakan. Lihat Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Apa kata Yesus di sana? Apa yang pernah Dia proklamirkan tentang keberadaannya? Saya mau berkata kepada siapapun yang mendengar kebenaran firman ini, percayalah Yesus. Dimanapun Anda dengar, dimanapun Anda berada, ketika engkau tahu kebenaran ini disampaikan, terima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Karena dari engkau percaya dan terima Yesus, kau memiliki keselamatan kekal di dalam Dia. Baca Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Apa kata Yesus tentang dirinya? Ini proklamasi tentang dirinya. Dia sedang mendeklarasikan tentang siapa Dia sesungguhnya. Dan ketika Dia mati, Dia panggil pada hari ketiga. Dan hari ini seluruh umat percaya di muka bumi sedang mengingat, sedang merayakan kebangkitan Kristus. 2000 tahun yang lalu itu sudah tergenapi. Hari ini kita sedang memberitakan
kebangkitan Tuhan kita, dahsyatnya kuasa kebangkitan itu. Baca sama-sama ayat yang ke-6 Yohanes pasal 14. Kalau sudah siap, sudah ditemukan, katakan amin. Baca sama-sama 2, 3. Aku, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui, haleluya, beri tepuk tangan bagi dia. Wow, dialah jalan kebenaran, dialah kehidupan itu. Tadi saya sudah katakan, iblis pikir dia menang dengan kematiannya di atas kayu salib, padahal hari ketiga dia mengalahkan maut. Dia membuktikan siapa dirinya, sebagaimana yang dia katakan, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau dia membuktikan itu, saya mau berkata, kau yang percaya kepadanya, jangan takut dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Kau tahu siapa dirimu di dalam dia. Makanya Paulus di bagian lain mengingatkan kepada jemaat Tuhan, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kita. Kalau Yesus cuma mati di salib dan tidak bangkit, saya mau berkata, tidak ada arti ibadah-ibadah kita. Haleluya. Tidak ada arti kekristenan itu. Tapi yang kita percayai, syukur kepada Allah, Yesus mengalahkan maut. Hari ini kita peringati kebangkitannya. Mari baca 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-17. Fakta kebenaran bahwa Yesus itu hidup. Dan itulah sebabnya kita mengucap syukur, kita beribadah kepadanya, kita memuji, membesarkan, mengagungkan dia. Karena apa? Karena dia hidup. Dia tidak tinggal mati, tapi dia bangkit menyatakan kemuliaannya. Karena dia asalnya dari sana, dari sorga. Kematian tidak dapat menahannya, kubur tidak mampu menahan dia. Baca 1 Korintus 15 ayat 17. Kalau sudah siap, katakan amin. Paulus mengingatkan kepada semua kita orang percaya, saudara yang sudah di dalam Yesus, kalau kau masih dalam keraguan-raguan, percayai Yesus sungguh-sungguh. Jangan main-main dengan iman Kristenmu di dalam Yesus. Begitu mudahnya engkau menjual keselamatanmu. Begitu mudahnya engkau meninggalkan Yesus. Jabatanmu, kedudukanmu, posisimu, bahkan kekasihmu, siapapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Harusnya aniaya sekalipun, kata Paulus. Apalagi cuma COVID-19. Saya mau berkata, dengar baik Bapak Ibu Saudara, engkau yang percaya Yesus, tidak sia-sia engkau terima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Tidak sia-sia kau percaya siapa Yesus dalam hidupmu. Tidak sia-sia engkau menikmati keselamatan kekal, karena itu pasti. Itu bukan cerita kosong. Itu bukan dongeng. Itu bukan mitos tentang kebangkitan Kristus. Tapi itu adalah sejarah fakta kehidupan. Yesus hidup. Mari baca ayat yang ke-17 bersama-sama. 1 Korintus pasal 15. Kalau sudah siap, katakan amin. Yang di rumah baca dengan keras sama-sama. 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Wow. Saudara lihat, Paulus bilang, sia-sia kau punya iman dalam Yesus kalau Yesus tidak bangkit. Tapi puji Tuhan, faktanya, kebenarannya bahwa Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Haleluya. Kita bertangan bagi dia yang bangkit. Dia hidup bagi saudara. Wow, sangat excited saya pagi ini menikmati kuasa kebangkitan itu. Dahsyat dia. Bilang sampingnya, dia dahsyat. Dia dahsyat. Haleluya. Kasih tahu samping kiri kananmu, bilang begini, dia yang dahsyat ada dalam hidupmu. Haleluya.
dengar baik. Peristiwa kebangkitan Kristus ini adalah merupakan dasar iman Kristen kita. Kalau engkau mendasari imanmu hanya karena mujizat, hanya karena Tuhan selalu kasih makan, Tuhan bisa sembuhkan sakitmu, engkau keliru besar. Dasar iman kekristenanmu adalah karena kau tahu Dia bangkit bagi hidupmu. Dan Dia hidup untuk engkau. Haleluya. Yohanes 11 ayat 25 berkata tadi sebagai ayat pokok kita, Dia tidak ada di sini. Haleluya. Dia tidak ada di sini. Maut tidak mampu menahan Dia. Kubur dengan batu yang begitu besar tidak mampu menahan kebangkitan itu. Itu kedahsyatan kuasa kebangkitan Kristus. Tidak ada yang mampu menahan Dia. Karena memang Dia dari sana. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan manusia. Kalau Dia tidak datang, tidak ada satupun yang selamat. Kalau Dia tidak datang menyelesaikan semua rencana kekal Tuhan bagi manusia lewat mati di atas kayu salib Paskah itu yang kita peringati hari ini, bukti kebangkitannya yang kita rayakan bersama-sama. Dia memberikan kepastian ada kedahsyatan kuasa kebangkitan itu. Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama, dahsyatnya kuasa kebangkitan itu bagi setiap kita yang percaya. Ingat baik, dengan kebangkitan Kristus, hal pertama, ada kepastian hidup kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih tahu samping kiri kamu, tidak rugi kau terima Yesus. Percayai Dia sungguh, saudara. Karena kalau engkau terima Dia sebagai Tuhan dalam hidupmu, ada kepastian hidup kekal. Haleluya. Wow. Itu yang menjadi dasar kita. Dia bangkit, ada kehidupan kekal bagi saudara dan saya. Dia bangkit, ada keselamatan kekal bagi engkau yang percaya. Yohanes 3 ayat 16 menjadi hafalan semua kita. Coba sama-sama ungkapkan apa Yohanes 3 ayat 16. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Dia yang memastikan kehidupan kekal. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita. Ada kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ini yang pertama, dahsyatnya kuasa kebangkitan itu. Hal yang kedua yang saudara perlu sadari, hal kedua dari kuasa kebangkitan itu, kita terima pembenarannya. Kita menikmati kita yang dahulunya tidak benar, kita dahulunya penuh dengan salah dan dosa, penuh dengan pelanggaran, penuh dengan kelemahan dan tidak punya kemampuan untuk hidup benar. Tapi lewat korban di atas kayu salib dan Dia bangkit dari kematian, Dia memastikan ada pembenaran atas hidup kita semua. Roma pasal 4 ayat yang ke-25. Baca sama-sama Roma pasal 4 ayatnya yang ke-25. Sebenarnya kita yang melanggar. Sebenarnya manusia sudah tidak ada satupun yang berkenan. Tidak ada yang benar. Satupun manusia di muka bumi ini tidak ada lagi yang benar sejak dosa masuk di Taman Eden. Manusia sudah berdosa. Roma pasal 5 mencatatkan itu ayat 12. Karena satu orang manusia Adam, semua orang sudah berdosa. Semua tidak ada yang benar. Tapi saya mau berkata, dengar baik. Oleh karena ada satu orang Kristus Yesus Tuhan yang datang ke dalam dunia, mau mati dan bangkit menyatakan kemuliaannya, bahwa siapa dirinya sebagaimana yang Dia proklamirkan, Dialah jalan, kebenaran dan hidup. Maka saya mau berkata, dengar baik. Engkau yang menerima Dia sebagai Yesus Tuhan dalam hidupmu, ada pembenaran dari kuasa kebangkitan itu. Lihat Roma pasal 4 ayat yang ke-25. Kalau sudah siap katakan amin.
Baca sama-sama ayat firman Allah ini, Roma pasal 4 ayat 25. Roma 4 ayat 25. Sudah siap katakan amin? Baca sama-sama 2, 3. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena siapa? Karena siapa? Karena siapa? Dan haleluya. Siapa yang bangkit? Siapa yang bangkit? Siapa yang bangkit? Akibat kebangkitan itu kita dibenarkan. Haleluya. Ini dahsyatnya kuasa kebangkitan itu. Ada pembenaran atas hidup-hidup kita yang berdosa ini. Kita diampuni, kita dibenarkan di hadapan Bapa di sorga. Haleluya. Hal yang ketiga, kuasa kebangkitan itu membuktikan kebenaran Injil Kristus itu sendiri. Kebangkitan itu bukan sekedar cerita dongeng atau mitos belaka, tapi kebangkitan itu adalah suatu fakta bahwa Yesus sudah bangkit. Kebangkitan itu membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Mari kita baca 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus pasal 15. Sebenarnya dari ayat awal, tapi saya ingin kita langsung baca ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Saudara siapkan di Alkitab Saudara. Saya mau berkata begini, dengar baik. Berita kebangkitan Kristus ini adalah inti dari berita Injil. Saudara dengar baik. Berita kebangkitan Kristus ini adalah inti dari berita Injil itu sendiri. Makanya saya katakan hal yang ketiga, kuasa dahsyatnya kuasa kebangkitan itu membuktikan kebenaran Injil itu sendiri. Ini bukan sekedar cerita legenda yang bisa jadi ya, bisa jadi tidak, atau mitos yang dipercayai oleh sebagian orang, atau hanya sekedar cerita dongeng, cerita kanak-kanak dari turun temurun. Enggak, saudara. Tapi ini adalah fakta kebenaran. Yesus itu hidup. Yesus itu kebangkitan. Maut tidak dapat menahannya. 1 Korintus 15 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Kalau engkau sudah terbuka, sudah siap, katakan amin. Baca sama-sama ayat firman Allah ini, 2, 3. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Semua kita mungkin akan mati. Caranya bagaimana mati kita tidak tahu. Ada beberapa teman-teman yang mempertanyakan kepada saya, kasihan ya banyak pendeta-pendeta justru yang mati karena COVID. Lalu memangnya kenapa dengan COVID? Apakah itu aib bagi seorang pendeta? Nggak ada, saudara. Kematian itu bagaimanapun caranya itu cuma salah satu cara jalan kita untuk kembali kepada Tuhan. Mau lewat COVID, mau lewat karena cuma batu kecil, atau karena tidur di rumah lagi enak-enak tiba-tiba sudah mati. Ayat ini berkata, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam. Haleluya. Haleluya. Coba tanya samping kiri kanannya, kau siapkah? Haleluya. Oh, haleluya. Yang di rumah jangan pura-pura dan malu-malu, mau kasih tahu, tanya sama samping kiri kanan. Lanjut ayat 19. 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah, garis bawahi kata tetapi yang benar. Saya ulangi, garis bawahi kata tetapi yang benar. Haleluya. Ini kebenarannya. Apa kebenarannya? Baca lanjutannya.
dahsyat Tuhan kita. Saudara lihat baik ayat itu bilang, kalau cuma kita menaruh pengharapan pada Kristus, maka sia-sia, malang sekali nasib kita. Kita adalah orang yang paling malang. Tapi yang benar, haleluya, kata Paulus, yang benar adalah apa saudara tadi? Bahwa Kristus telah dibangkitkan. Semua berteriak, dahsyat Tuhan kita, amin. Wow, ini bukti kebenaran Injil bahwa Yesus hidup. Dia bangkit sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 21, baca lanjutannya. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yaitu Adam, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Siapa? Yesus. Siapa? Yesus. Siapa dia? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Haleluya! Yesus Kristus Tuhan. Itu yang kita percayai. Haleluya. Lanjutan baca ayat firman Allah ayat 22, 23. Sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Wow, luar biasa Tuhan kita. Itulah kedahsyatan kuasa kebangkitan itu. Wow, saya begitu bersuka cita dan bersemangat pagi ini saudara, karena saya yakin kalau engkau tahu siapa dirimu di dalam Yesus yang kau percayai, jangan takut dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Puji Tuhan. Ada kuasa kebangkitan itu, ada kedahsyatan kebangkitan Kristus. Peristiwa kebangkitan ini, sekali lagi saya ulangi, dengar baik-baik siapapun engkau, siapapun saudara yang dengar dan nonton medsos ini, FB ini, Facebook ini, berita Injil kebenaran itu adalah satu fakta. Yesus hidup. Dan saya mau berkata, kebangkitan ini adalah peristiwa nyata. Bukan peristiwa mitos, peristiwa dongeng belaka atau legenda. Bukan. Tapi yang menjadi kenyataan, dia itu hidup. Ketika Maria datang ke kubur Yesus pagi-pagi buta, dia melihat kubur sudah terbuka. Sudah tidak ada penjaga-penjaga Romawi. Sudah tidak ada lagi yang melihat itu semua. Sisa dia datang sendirian. Pengen tahu ada apa di dalam. Bagaimana? Apakah benar yang terjadi seperti yang dia katakan bahwa dia adalah jalan, kebenaran dan hidup? Apakah benar bahwa ia itu adalah kebangkitan? Seperti yang dia katakan 3 hari kemudian anak manusia akan bangkit. Dan benar, Maria melihat malaikat Tuhan yang adalah Tuhan sendiri berkata, lihatlah, dia sudah tidak ada di sini. Karena dia sudah. Haleluya. Sudah siap? Katakan 1 Korintus 15 ayat 3, sudah siap? Katakan amin. 1 Korintus 15 ayat 3 mulai sampai ayat yang ke-8. Lihat kembali ayat pembacaan firman Allah. 1 Korintus 15 ayat 3. Sudah siap? Katakan amin. Baca sama-sama. 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada
kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Haleluya, haleluya. Paulus menyadari bahwa mereka lah saksi-saksi hidup kuasa kebangkitan itu. Maut dikalahkan, tidak ada yang mampu menahannya, karena dia punya kuasa kebangkitan itu. Dan hari ini saya mau berkata, saudara yang di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang mempercayai dia Tuhan, nikmati kuasa kebangkitan itu. Karena dari kuasa kebangkitan itu, dahsyatnya kuasa kebangkitan membuktikan bahwa firman Allah itu benar, membuktikan bahwa berita kebangkitan itu adalah suatu kebenaran yang sejati. Cuman satu yang bilang amin. Haleluya. Saya mau berkata, saudara, kalau engkau tahu siapa engkau dengan Tuhan, engkau menikmati kuasa kebangkitan itu. Hari ini apapun boleh terjadi. Hari ini apapun yang sedang terjadi di Indonesia, bahkan di 209 negara, saya nggak tahu bertambah lagi atau tidak. Tapi yang satu saya tahu, Yesusku hidup. Amen. Dan Yesus yang bangkit itu mengalahkan segala sesuatunya. Dan dia memastikan kepada saudara dan saya, kita punya kepastian kehidupan kekal. Amen. Kita juga menikmati kemenangan itu, karena dia sudah menang atas maut. Amin. Itulah dahsyatnya kuasa kebangkitan itu. Saya mau berkata, dengan kuasa yang sama, ketika murid-murid tadi Paulus mengisahkan tentang semua rasul-rasul menjadi saksi tentang Yesus yang hidup dan bangkit. Pada Kisah Rasul pasal 4 ayat 33, di sana Paulus berkata begini, dan dengan kuasa yang besar, Alkitab berkata begini, dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang apa, saudara? Kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Murid-muridnya menjadi kesaksian hidup bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa Yesus hidup. Dan berita itu ada sampai hari ini. Berita kebenangan kita, berita Injil itu adalah satu fakta kebenaran bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit. Percayalah, jangan berubah, jangan jadi kendor, jangan jadi mulai hilang harapan, jangan jadi orang yang percaya tapi abu-abu, setengah-setengah. Apa kata orang, apa kata medsos yang kebanyakan sekarang beredar tentang ini, tentang itu, tentang segala macam. Saya mau beritahu saudara, stop dengan semua itu. Mari lihat apakah benaran firman Allah katakan tentang hidupmu, bahwa engkau memiliki kepastian kehidupan kekal di dalam dia. Engkau punya fakta kebenaran bahwa Injil itu ya dan amin. Bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit. Ayat paling terakhir. Pemain musik boleh siap maju ke depan. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Pemain musik boleh standby maju ke depan. Persiapkan diri saudara. 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ketiga. Kalau sudah ditemukan, sudah siap, katakan amin. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Semua baca ayat firman Allah ini. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada kepastian pengharapan di dalam Yesus Kristus yang bangkit. Ini hal terakhir, saudara. Kuasa kebangkitan itu memberikan harapan yang pasti. Kuasa kebangkitan itu memberikan kepastian pengharapan kehidupan kekal di dalam dia. Bapak Ibu Saudara, mari tundukkan kepalamu, renungkan apa yang sudah dia lakukan di atas kayu salib. Dan hari ini dia bangkit menang. Sebab dia hidup,
anak Allah. Yesus namanya. Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan, menyucikan yang telah mati. Tebus dosaku, dosaku, hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Haleluya. Haleluya. Berdiri sangatlah sebab dia hidup. Nyanyikan dengan imanmu, karena ada kepastian hidup kekal bersama dengan kita. Ada kepastian kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Dalam menikmati kebenaran kita kehidupan yang penuh dosa dan pelanggaran, kita dibenarkan oleh kuasa kebangkitan. Kebangkitan Kristus. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan bangga karena Engkau bangkit, karena Engkau hidup, karena Engkau memastikan hidup kekal menjadi milik kami semua yang percaya akan Engkau. Terima kasih untuk kebenaran-Mu, terima kasih untuk firman-Mu bagi setiap kami. Kami memiliki kepastian kebangkitan, kuasa dahsyat kebangkitan itu. Karena Injil itu adalah bukti kebenaran Allah. Amin. Terima kasih Engkau sendiri adalah firman yang hidup. Dan Engkau ada dalam setiap kami, memastikan kami sudah dibenarkan di dalam Engkau, memastikan kami memiliki hidup kekal di dalam Engkau, memastikan ada jalan yang pasti bersama dengan Engkau. Pengharapan kami tidak menjadi sia-sia, karena Engkau tidak tinggal mati, tapi Engkau bangkit. Tidak menjadi sia-sia iman, keyakinan kami di dalam Engkau, karena kami percaya Engkau bangkit dan hidup, memberikan kami satu kepastian. Ada hidup yang kekal di dalam Engkau, ada pengharapan yang kekal, yang pasti bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu. Kuasa kebangkitan itu ada pada setiap pribadi kami. Kami tidak takut lagi, kami tidak cemas, kami tidak khawatir, kami tidak lagi penuh dalam kecemasan dan kekhawatiran, kegalauan. Tapi sebaliknya, kami punya kepastian di dalam Yesus. Ada kemenangan, ada pengharapan, ada kepastian hidup kekal di dalam Engkau. Tidak ada kebinasaan lagi,
karena kami sudah dibenarkan oleh karya-Mu Yesus. Terima kasih. Kiranya firman-Mu terus termeteraikan, Roh Kudus terus melawat dan menyatakan itu bagi setiap pribadi kami, dimanapun kami berada, di rumah masing-masing, dimanapun mereka yang melihat dan menyaksikan firman-Mu diberitakan ini. Kiranya mereka boleh menjadi percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan. Kami orang-orang yang sudah dibenarkan, kiranya kami hidup dalam pembenaran Kristus itu, menjalani hidup di dalam kebenaran-Mu, karena kami punya pengharapan di dalam Engkau. Kami lanjut ibadah kami dengan memberi, bahkan mengembalikan milik. Kami tidak kekurangan, karena kami percaya kami diberkati, karena kami mau mentaati firman. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan, bukan dengan terpaksa. Di tengah-tengah kesukaran kesulitan ini, kami tetap belajar memberi, karena apa yang ada pada kami itu adalah kepercayaan Tuhan. Suatu kehormatan untuk kami kelola dengan benar, dan kiranya kami tahu kami memberi untuk pekerjaan-Mu bagi kemuliaan kelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap melakukannya. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah dilawat dan diberkati oleh kebenaran firman Allah. Saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Kita angkat suatu pujian dalam nama Yesus ada nama. Haleluya. Dan pelayanan selanjutnya diserahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Percayalah, kita yang beribadah kepadanya, makan minum kita dicukupkan sampai penyakit lalu kita kembali. Dia bangkit, dia hidup, memberikan kepastian kemenangan. Kita akan akhiri ibadah kita. Kasih-Mu tiada berhenti, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, bersyukur padamu, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan, perkenananmu ya Tuhan, nyata dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, sungguh
hatimu tak terselami, hatimu tak terselami. Betapa baiknya engkau, betapa baiknya engkau. Ku bersyukur padamu, syukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan, perkenananmu ya Tuhan, nyata di dalam hidup, nyata di dalam hidup. Sungguh kau yang termulia, kau yang termulia. Jiwaku pun menyembah, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Yesus kau anugerah terbesar. Kami yang berdaulat dan memerintah atas setiap pribadi kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Engkau sudah melawat kami, memberkati kami dalam ibadah kebangkitan ini. Kami punya kuasa kebangkitan itu. Kami tidak takut, kami tidak lagi dalam kecemasan, kami tidak lagi khawatir, karena kami tahu kuasa kebangkitan itu ada pada setiap kami yang percaya akan Engkau. Ibadah yang diberkati Tuhan sudah menjadi bagian kami. Seberapa banyak kami semua yang hadir diberkati Tuhan. Janji firman-Mu menjadi nyata bahwa kami menikmati hidup di dalam anugerah Allah. Kasih karunia-Mu melimpah atas setiap kami. Sakit penyakit dilalukan, makan minum kami dicukupkan oleh Tuhan. Mereka yang di rumah masing-masing beribadah diberkati Tuhan. Nama Tuhan dimaksudkan, dipermuliakan atas setiap kami. Kiranya kami semua dengan kuasa kebangkitan itu boleh keluar menjadi kesaksian hidup dimanapun kami berada, bahwa kami punya Yesus yang hidup, kami punya Yesus yang bangkit, yang tidak tinggal mati, tapi dia bangkit mengalahkan kematian dan maut. Dia hidup memastikan kehidupan kekal bagi setiap kami yang percaya akan diri. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah kami tak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami, bahwa Presiden Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada di pusat, bahkan seluruh tim gugus depan untuk penanggulangan penanganan terhadap COVID-19 ini, bahkan seluruh yang terlibat TNI, Polri, dokter dan tenaga medis, beri mereka senantiasa damai sejahtera Allah, beri kesabaran, beri kemampuan, beri kesehatan yang ekstra yang lebih dalam perlindungan pagar benteng oleh darah, kuasa darah Yesus yang membentengi mereka, terhindar dari segala COVID-19, dan mereka boleh melaksanakan tanggung jawab mereka dalam memelihara dan menjaga ketertiban, ketenangan, keamanan bangsa dan negara kami bagi TNI Polri. Bahkan bagi mereka tenaga dokter dan medis, Tuhan beri mereka kekuatan, kemampuan terus. Terima kasih Tuhan, pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah. Di pusat Presiden Jokowi, di provinsi ada Gubernur Sulawesi Selatan, di kabupaten, tiap kabupaten kota, Tuhan tolong, Kabupaten Pangkep, Bapak Bupati, di camat, di kecamatan-kecamatan, para camat, para
para kelurah-lurah yang ada, RW, RT, bahkan sampai di desa-desa, semua kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dan mereka juga terlindungi, dipagari, dibentengi, dan mereka punya kebijakan keputusan yang tepat, yang baik bagi masyarakat yang ada. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan atas semuanya. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami bersyukur karena Engkau selalu ada bagi bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya COVID-19 dilalukan, Indonesia dipulihkan ketika gereja Tuhan, umat Tuhan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat dan berdoa mencari wajah Tuhan. Tuhan akan memulihkan negeri kami. Itu janji-Mu bagi setiap kami yang percaya. Itu kebenaran yang Kau nyatakan bagi kami yang percaya. Kami percaya Tuhan, ketika ada kesehatian, ada kesatuan hati dari setiap gereja-gereja Tuhan, dalam kesatuan tubuh Kristus, merendahkan diri mencari wajah Tuhan, Tuhan akan memulihkan negeri kami. Dan pemulihan itu sedang Kau kerjakan. Pemulihan itu sedang Kau lakukan. Di tengah-tengah kuasa kebangkitan Kristus, ada kuasa yang menyertai atas bangsa dan negara kami. Kuasa darah Yesus meneduhi negeri kami, memberkati bangsa dan negara kami, memberkati gereja-gereja Tuhan, memberkati setiap hamba-hamba-Mu, memberkati setiap umat Tuhan dimanapun berada. Dengan kuasa kebangkitan yang menyertai setiap kami, Tuhan dimasyurkan, dipermuliakan. Akhirnya, mari arahkan hatimu, angkat tanganmu, kiranya matamu tertuju hanya kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat, rahmat, anugerah daripada Bapa, cinta, kasih sayang, damai, sejahtera daripada Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, pemeliharaan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus, mulai saat siang hari ini sampai Ia datang menjemput kita sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati dan percaya katakan amin. Selamat siang, selamat hari kebangkitan Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Selamat hari Minggu. Happy Sunday, memberkati. Terima kasih buat semua yang sudah menyaksikan atau bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat Dimanapun engkau berada. menikmati kemenangan bersama Selamat Yesus. menikmati kuasa kedahsyatan kebangkitan Kristus. Haleluya.